Shalom, salam jumpa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan saat ini. Dia Tuhan dan Allah kita yang begitu baik, yang memberkati, yang memelihara hidup kita sampai pada hari ini. Kita patut mempersembahkan pujian dan syukur kita dengan terus datang kepadanya, mencari kehendak Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji Dia, merenungkan firman-Nya. Oleh sebab itu, rekan-rekan PKP yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 105, Penebus yang terindah, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu. Sucikan, peliharakan dengan darah Yesus yang kuasa. Tiap jam dan detik, sucikanlah hatiku. Tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Melintas dunia fana, pimpin aku pada jalanmu. Ku percaya padamu, Tuhan tidak tinggalkan daku. Tiap jam dan detik, sucikanlah hatiku. Tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang maha baik, kepadamu pada saat ini ya Tuhan, kami datang mempersembahkan hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan boleh kami nikmati di dalam setiap langkah hidup ini sampai pada hari ini. Terima kasih kami ada hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, tapi terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan beri untuk menghadapi semuanya itu. Dan kami mengucap syukur Tuhan, bahwa dalam kasih-Mu masih boleh ada waktu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berserah kepada Tuhan, memohon kuasa dan pimpinan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini boleh kami pahami, boleh menjadi bagian kehidupan kami, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah penebus yang terindah, dan kepadamu-lah kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan telah saya pilih dari kitab Yesaya pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Yesaya pasal yang ke-13 ayat yang ke-19, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Itulah firman Tuhan, dan kita akan merenungkannya dengan sebuah tema, yaitu kesombongan. Kesombongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, satu fakta yang kita temui ialah bahwa ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda
ditemukan bahwa kerajaan Yehuda pun tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Lalu apa yang Tuhan buat? Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-bangsa asing sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk pendisiplinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun ternyata bahwa bangsa-bangsa asing yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum umat Tuhan atau untuk menghukum bangsa Yehuda, mereka pun tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mereka pun hidup tidak takut kepada Tuhan. Mereka pun tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan ternyata bahwa mereka pun tidak luput dari penghukuman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan bangsa pertama yang disebutkan oleh Nabi Yesaya yang akan menerima penghukuman ialah bangsa Babel. Bangsa Babel adalah bangsa yang pertama yang akan menerima penghukuman Tuhan menurut nubuat Nabi Yesaya, dan itu telah digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Babel adalah sebuah kerajaan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kemudian hari dikatakan bahwa Babel lah yang akan berkuasa dan menghancurkan Yerusalem. Tidak hanya sampai di situ saja, bahwa kerajaan Babel juga berkuasa atas kerajaan-kerajaan lain. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Babel menjadi kebanggaan bagi orang-orang Kasdim karena kekuasaannya, karena kemegahannya. Ya, karena kemegahannya dia menjadi kebanggaan bagi orang Kasdim. Dan karena hal itu Babel menjadi sombong. Dia menjadi jahat, kerajaan yang sangat jahat, kerajaan yang sangat sombong, daerah yang sangat sombong. Mengapa? Sebab dia punya kekuasaan, dia punya kendali, dia punya ketenaran, kekayaan. Pada akhirnya Babel menjadi pusat kebudayaan kafir dan menentang Allah. Ya, bahkan sejak dari awal sejarah umat manusia, itu dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-11. Di situ dikatakan Babel adalah daerah yang menentang Allah. Orang-orang yang tinggal di Babel, orang-orang yang menentang Allah. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam atas kejahatan dan kesombongan manusia, termasuk apa yang terjadi di negeri Babel. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman atas Babel. Dalam ayat yang ke-19 di situ dicatat bahwa Babel itu akan menjadi seperti Sodom dan Gomora yang ditunggang-balikkan oleh Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa kehancuran Babel akan terjadi dalam sekejap mata, seperti Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa, karena kejahatan seksual yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tapi yang terjadi di Babel ialah dosa kesombongan, ya. Sekalipun ia adalah bangsa yang besar yang berkuasa atas bangsa-bangsa lain, tetapi dikatakan bahwa bangsa Babel tidak dapat menahan hukuman dari Allah. Dia tidak dapat bertahan dari penghukuman yang diberikan Allah baginya. Allah tetap dengan sangat mudah menghancurkan bangsa Babel yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Babel ini menjadi simbol akan kejahatan dan kesombongan manusia. Ketika manusia menikmati kekuasaan, manusia dapat dengan mudah menjadi jatuh dalam dosa kesombongan. Sangat mudah menjadi pribadi yang jahat. Nah, kita tahu bersama bahwa kesombongan manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, pada saat Tuhan akan bertindak, pada saatnya Tuhan akan bertindak bagi orang yang sombong. Orang yang sombong akan direndahkan dan menjadi sebuah awasan dalam kehidupan kita bersama-sama, bahwa dosa kesombongan itu bisa menghampiri siapa saja. Dosa kesombongan itu bisa menyerang siapa saja,
ya. Dan kadangkala kita tidak menyadari diri kita ketika kita sudah terjebak di dalam kesombongan. Bahkan orang Kristen sendiri pun bisa jatuh dalam dosa kesombongan karena merasa diri paling benar, karena merasa diri paling bisa, sehingga tidak menghargai orang lain. Para atasan seringkali tidak menghargai orang-orang yang ada di bawahnya, seolah-olah hanya dia yang mampu, seolah-olah hanya dia yang bisa, sehingga memandang sebelah mata orang lain, meremehkan orang lain dengan anggapan bahwa dialah yang terhebat, dia meninggikan diri. Itu adalah termasuk dalam dosa kesombongan. Dan ini bisa datang kepada siapa saja. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus berhati-hati, untuk terus waspada, untuk terus mawas diri. Dan kita harus selalu mengintrospeksi diri dan terus belajar untuk memiliki sikap yang rendah hati. Sebab firman Tuhan mencatat dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam, bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam kerendahan hati, jauhilah kesombongan. Jangan biarkan hidup kita terlena dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan kekuasaan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang sombong, seperti yang dialami oleh kerajaan Babel, oleh bangsa Babel, yang pada akhirnya dia pun mendapat penghukuman oleh Allah. Mari menjadi pribadi yang lebih baik, semakin baik di dalam Tuhan. Kerinduan kita ialah hidup semakin sempurna di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berbangga di dalam Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk boleh mawas diri, mengingatkan kami untuk boleh waspada, mengingatkan kami untuk mengintrospeksi diri kami, untuk tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Karena ini sering kali menjebak kami ya Tuhan. Kami tidak sadar bahwa sebenarnya kami sedang ada di dalam kesombongan diri kami. Menjadikan diri kami orang yang tinggi hati. Oleh sebab itu kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kiranya Tuhan membentuk kami, Tuhan menolong kami, membawa kami hidup dalam kerendahan hati. Dan setiap hal yang kami lakukan, kami hanya memandang kepada Tuhan, dan biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan dari segala sesuatu yang kami lakukan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan, secara khusus untuk persekutuan kaum pria. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing, dimanapun mereka bekerja. Secara khusus kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang bekerja di dunia tambang, bahwa sampai pada hari ini ya Tuhan, populasi penyebaran virus COVID semakin banyak, semakin besar, terlebih bagi saudara-saudara kami yang bekerja di tambang. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah Engkau melindungi, menjaga seluruh jemaat Tuhan. Kalaupun sekiranya ada yang terpapar COVID, mereka tetap diberikan ketabahan, kekuatan, menjalani semuanya dengan baik. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Berikan hikmat ya Tuhan, agar mampu melaksanakan dan mengemban semuanya dengan baik. Kami berdoa kepadamu saat ini ya Tuhan, bagi rekan-rekan PKP yang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa untuk orang tua kami, Bapak Setato Rapang, Bapak Yakob Lakudu, Bapak Cornelius Pangloli, Bapak Fitra Rante. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Obed Liling Pasarin. Biarlah mereka semua boleh menjalani hari-hari hidup mereka dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, meskipun mereka sedang diperhadapkan dengan pergumulan sakit penyakit. Kami mau berdoa kepada Tuhan,
Biarlah kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu akan memampukan kami menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Kebutuhan dan keperluan hidup kami Engkau atur ya Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, kuatkan kami untuk berdiri sebagai seorang anak Tuhan yang mampu memegang teguh iman dan pengharapan kami kepadamu. Kegiatan pelayanan kami di sisa akhir tahun ini, Tuhan, Engkau akan memampukan kami semua, secara khusus program yang ada di PKP, semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati pengurus yang ada, berikan kesehatan, berikan semangat yang terus membara dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami mau datang menyerahkan kehidupan kami, bentuk kami dengan kuasa dan kehendak-Mu. Teruslah bekerja di tengah-tengah daerah kami, bangsa kami Tuhan, dengan kondisi yang ada. Berikanlah hikmat bagi pemerintah kami untuk dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan baik, sehingga semua kami yang ada di negara ini tetap menikmati kesejahteraan dan keamanan di dalam tangan Tuhan. Secara khusus dalam penanggulangan COVID, biarlah Tuhan bekerja, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tim medis dan orang-orang yang terpapar virus corona dimanapun berada. Engkau kuatkan dan teguhkan mereka menghadapi semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang berserah, kami datang mengucap syukur, membawa kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai disinilah persekutuan kita pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.